Dengar dan kita simak penyampaian khotbah ya dari dua khotib, Bapak Abdus Salam dan Bapak Fadoli Lokman. Semoga ini bisa dijadikan input atau masukan dan kita jadikan bahan proses berpikir sehingga nanti ada output yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya silakan yang mau menanggapi, mau apa, merespon, monggo silakan. Sambil ngopi-ngopi silakan, ngopi santai aja. Kita ngopi disik, ya. Ngolah pikir, ngopi ngolah pikir, disik diskusi asik. Ayo silakan kalau materi khotbahnya mau didiskusikan. Mangga. Bebas aja, bebas aja, nyantai. Pak kali ini, pasang kali ini, saya nggak kata itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi khotbah yang pertama, yaitu khotbah yang pertama ya. Bapak Ustadz Slamet Abdus Salam. Yang saya dengar itu orang mukmin terbebani dengan untuk menyeru dakwah ma'ruf munkar dengan terbebani. Sedangkan saya ya mendengar kata kiai-kiai kalau orang mukmin itu udah terlepas dari beban, bebas, terlepas. Apa bedanya di Al-Quran kan ada keterangan ya'muru di perintah. Apakah perintah itu termasuk beban apa gimana itu? Antara perintah dan beban bedanya. Perintah dan beban. Khotbah pertama ya. Pak Abdus Salam. Sebetulnya tidak ada beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang ditetapkan Allah untuk kita, pasti kita diberi kemampuan. Jadi tidak ada beban. Ya, yang ada kenapa kita amar ma'ruf nahi mungkar itu kebutuhan. Kita kan butuh baik. Semua orang hidup butuh yang namanya baik. Baik itu ma'ruf. Jadi nggak ada beban sebetulnya. Ya, perintah itu kan amr ya. Amr itu tolak. Tolak itu permintaan, himbauan. Ya, Allah itu maha baik. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena ketaatan kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita. Kita nggak baik juga Allah tetap baik. Pernah Allah nggak baik sama kita? Enggak. Kita nggak baik aja Allah masih baik. Dikasih hidup, dijaga kita, ya kan? Napas kita stabil. Stabil napas kita ini. Kalau nggak dijaga nggak mungkin kebaikan Allah. Detak jantung, darah tetap berputar. Ya. Jadi bukan beban sebetulnya. Kalau orang beriman nggak merasa terbebani. Nggak ada Allah membebani kita, nggak ada. Semua sesuai kemampuan lah. Dan hidup ini kan memang untuk menguji keimanan, untuk menguji kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, ya kan? Tadinya kalau bakal dimatiin udah aja nggak usah dihidupin, ya kan? Coba-coba dihidupin dimatiin juga, ya kan? Kan pasti ada apa di balik itu. Tujuannya ya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Itu ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
siapa yang di antara kalian yang paling baik sikapnya? Yang paling baik amal itu sikap, sebetulnya sikap hidupnya. Itu begitu, jadi nggak ada beban. Cuman karena kita ngaku beriman, ya udah. Bener nggak iman itu kan? Emas saja diuji, bener nggak ini? Jangan-jangan sepuhan. Kan sekarang banyak emas sepuhan, cuma dicelup-celup pakai baterai itu kayak emas ya kan? Kalau nggak ketipu kita. Dan kebanyakan yang tertipu juga orang-orang beriman. Yang nipu juga ngakunya beriman. Makanya di Quran itu kan yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yaqdauna ila anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allaha, mereka hendak menipu Allah. Allah aja mau ditipu. Waladina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi yang ditipu itu maunya Allah sama orang beriman, karena Allah tidak bisa ditipu, sehingga yang sering tertipu adalah orang yang beriman, dan penipunya adalah orang-orang yang ngaku beriman. Kadang-kadang juga ngaku cucunya Nabi, ya kan? Oh iya ya, pakai sorban ya, pakai gamis, pakai udeng-udeng itu. Tapi yang tertipu kebanyakan juga orang beriman. Kalau yang orang kafir nggak tertipu, orang dia nggak percaya. Itu kan masalah ya, itu masalah. Jadi kalau orang beriman nggak mungkin merasa terbebani, dia lakukan lillahi ta'ala. Orang yang percaya sama Tuhan, berarti dia kenal dengan Tuhan. Sampean nggak mungkin percaya sama saya kalau sampean nggak kenal dulu sama saya. Mana mungkin tiba-tiba nggak kenal, tiba-tiba saya datang ngutang duit 10 juta, dikasih nggak kira-kira? Dikasih lah. Itu bakal dikasih. Orang beriman tuh orang yang percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, nggak mungkin terbebani, nggak mungkin. Jadi nggak ada istilah beban, Pak Ustadz kali ini ya. Jadi semua yang kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri. Allah itu nggak butuh apa-apa. Seluruh dunia taat ibadah semua, Allah nggak naik pangkat. Apa makomnya naik? Enggak. Allah udah sebagaimana adanya dari dulu dan kekal abadi. Seluruh dunia ini maksiat semua, kafir semua, Allah itu enggak lengser dan enggak rugi. Jadi jangan ada merasa beban. Hidup ini bukan beban. Jadi kalau kita sadar menyikapi hidup ini bukan beban. Hidup ini perjalanan panjang. Bagi orang Muslim hidup ini perjalanan panjang. Karena perjalanan panjang ya nggak ada matinya. Nggak ada matinya, itu nggak ada. Jadi rada bertentangan sama khotib yang kedua nih. saya suka kontroversi. Jadi yang pasti hidup ini menjalani perubahan. Hidup ini menjalani Perubahan. Dari waktu ke waktu, ada senang, ada susah. Ya kan? Ada banyak, ada sedikit, ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi. Ini hidup. Sempurnanya hidup tuh begitu. Ada yang maju, ada yang bangkrut. Ini kan hidup itu begitu, nggak ada. Hidup itu sempurna, sempurnanya itu genap. Genap itu sepasang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini ya pasti mengalami mati, karena ada hidup ada mati. Kalau di dunia ini kita senang, pasti mengalami susah. Nggak ada orang kok senang terus. Juga nggak ada orang yang susah terus. Nggak ada orang yang tertawa terus, kecuali orang gila. Tapi juga nggak ada orang yang nangis terus, kecuali orang cengeng. Ya kadang ngalah nangis, kadang-kadang kan biasa, kadang sehat. Perubahan terus berubah bisa baik, berubah bisa kurang. Saya dulu mudanya macul, nggak kayak gini ya. Sama nggak tahu muda saya masalahnya. Muda saya keren dulu, nggak begini. Berubah total sekarang. Dari waktu ke waktu berubahannya itu pelan-pelan. Saya giginya dulu nggak begini saya. Ya kalau senyum lumayan lah, masih ada. Ini sekarang udah nggak bisa, tung masih susah. Nggak keriput-keriput gini. Jadi gitu Pak Kalmi ya.
Jadi apapun yang kita lakukan ini memang kebutuhan kita. Kita butuh perjalanan kita itu lancar, tidak ada hambatan, selamat. Makanya kita pilih Islam, taslim pada Allah. Jadi nggak ada mati, Pak. Dulu kita pernah hidup di alam arwah. Dari alam arwah pindah ke alam rahim. 9 bulan 10 hari kita semua ngalami itu. Nggak pernah pusing kita. Nggak pernah ruwet, nggak pernah mumet, nggak pernah jelimet, nggak pernah ribet. Dan pokoknya bahagia aja. Harusnya kita itu seruwet apapun, seribet apapun, semumet apapun, sejelimet apapun, jangan lupa bahagia. Dulu kita pernah bahagia 9 bulan 10 hari itu. Dan kita nggak bisa apa-apa waktu itu dan nggak punya apa-apa. Pernah kita ngalami itu, ini pengalaman. Nanti setelah ini, kan sekarang itu nyatanya kita ke alam dunia pindah. Berubah suasananya. Tapi juga Allah memberikan fasilitas yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hidup ini. Nanti habis ini, nggak mati kita. Pindah hidup. Kayak saya dari Tuban, Jawa Timur pindah ke Jakarta, suasananya beda. Dulu mungkin waktu di Tuban saya nggak percaya. Nanti kalau kamu ke Jakarta ada Dufan, dunia fantasi, Taman Impian Jaya Ancol, ada Taman Mini. Mungkin saya nggak percaya. Tapi begitu ke Jakarta ternyata betul. Ini enggak, ini fakta ya, fakta kehidupan. Nah, ini yang harus kita yakini. Jadi nanti pindah ke alam namanya alam barzah. Dari barzah nanti pindah ada alam mahsyar. Dari alam mahsyar baru nanti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi hidup. Allah itu kekal. Semua yang di sisi Allah itu kekal. Jadi tidak ada beban sebetulnya. Oh, ini perjalanan. Kalau yang biasa malam Jumat Yasinan, ini Pak ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kula sayin aksoenahu bi imami mubin. Jadi inna sesungguhnya aku, nahnu ya aku atau kami, nuhyi aku menghidupkan. Sampai 3 kali loh Allah bilang aku menyebut dirinya. Inna nahnu nuhyi. Sesungguhnya aku, ya aku ini aku hidupkan. Siapa? Al-mauta, orang yang mati. Orang mati itu hidup. Hanya merasakan. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Orang merasakan manis kan bukan berarti manis. Biar orang dibilang manis dijilat juga kadang-kadang asin. Iya kan? Iya, betul. Orang merasakan manis bukan berarti manis. Orang merasakan mati bukan berarti mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku hidupkan orang yang mati itu, cuman merasakan. Seperti waktu kita lahir ke alam dunia ini pindah kan, ibu kita merasakan. Karena apa? Ibu kita ngeden. Kita nggak ngeden, yang ngeden ibu kita. Tapi ketika mati kita ngeden sendiri. Pindahnya itu kita ngeden sendiri. Jadi kita yang merasakan mati itu, tapi tidak mati. Bahkan wanak tubuh makodamu dicatat semua ini yang kita lakukan. Sebelum kita pindah itu, ini dicatat. Dari mulai niat jalan, menuju padepokan, itu sudah ada catatan. Jadi Allah itu sudah tahu. Saudara-saudara sekalian ini datang ke sini mau apa? Allah sudah tahu. Tahu nggak kira-kira? Pak Dedi dan jamaahnya datang ke sini waktu mau melangkah, Allah tahu nggak mau ngapain? Ya udah. Tahu. Dicatat nggak? Catat. Itu catatannya di buku kanan itu. Buku sebelah kanan. Ternyata di sini ada majelis zikir dan tafakur. Ada kebaikan. Udah dicatat. Wanak tubuh makodamu dicatat ini. Udah membaca 2 catatan. Wanak tubuh makodamu wa asarohum. Bukan cuman langkah amalnya yang dicatat, nanti pulang bekasnya masih nempel, itu dicatat asar bekasnya. Belum bekas bannya yang geliling dari mana? Pondok Jabe ke sini,
Itu kalau diukur nggak tahu berapa itu. Belum sendalnya, apalagi kalau kesandung jempolnya, cantengan, wah itu tambah keren. Ada pengorbanan, dicatat semua, nggak ada yang terlihat. Itu bekal kita, perjalanan kita ke sana. Jadi nggak ada mati Pak Lukman. Ya itu jadi bekas-bekas dan catatan ini yang kita upayakan. Usahakan catatan dan bekas-bekas kita ini adalah catatan dan bekas yang baik. Jadi bukan beban untuk siapa? Untuk kita, bekal kita. Ya kita ngajak orang berbuat baik itu amar ma'ruf tadi kan? Itu kan bukan beban. Dan kita ngajak sesama sama saudara, masa nggak ngajak baik sih? Nggak beban lah sambil ngobrol, sambil apa. Dan nanti ada apa-apa dimusyawarahkan. Cari jalan yang terbaik, musyawarah, cari solusi. Nggak usah panik, nggak usah galau. Nggak usah khawatir, ya, karena pikiran kita ini kan bergelombang. Gelombang pikiran itu selalu berjalan di masa lalu dan masa yang akan datang. Pikiran kita selalu mengajak mengingat masa lalu, akhirnya kadang-kadang sedih kalau ingat masa lalu. Begitu melihat diajak ke masa depan, kita mesti khawatir, takut, galau. Kenapa? Sesuatu yang diajak berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi. Gendeng. Gak bahaya tak? Kok berpikir masa lalu? Besok yang akan terjadi apa kita nggak tahu. Ngapain umat mikir masa lalu itu? Hidup itu sekarang, saat ini, di sini kita hidup. Nanti pun kita nggak tahu. Nanti kita nggak tahu. Banyak kan orang habis main bulu tangkis. Innalillahi. Ya kan? Banyak saudara kita begitu. Habis betulin listrik, pulang ngopi sambil rokokan, innalillahi. Terus mau kita siksa diri kita sendiri, hanya gelombang pikiran kita yang mengajak berpikir esok. Itu tuh sekarang, saat ini di sini. Pokoknya sekarang saat ini di sini kita bahagia. Udah titik. Gitu Pak. Jadi tidak ada beban ya. Tidak ada beban. Tidak ada beban, orang beriman tidak ada beban. Nah, hanya kalau saya boleh nambahkan, khotbahnya udah bagus, ya udah bagus. Ya, durasinya 20 menit. Kalau ditambah sholat 10 menit setengah jam ya. Ya bagus. Tapi kalau suruh pilih saya, kalau di Jakarta pilih khotbah yang kedua. 10 menit selesai. Yes. Nah, cepat coba. Masih ke Jakarta. Oh iya dong. Beda dengan di pondok pesantren, nggak kemana-mana dia. Kalau suruh pilih yang kedua. Keren. Ya. Nah, ya. Jadi tinggal nanti diperbaiki untuk Pak Ustadz Abdul Salam intonasi ya. Kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar itu tegas Pak. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gitu. Lembut itu bukan berarti bisik-bisik. Wah, nggak dengar tadi itu sebetulnya. Tapi ayat khutbahnya itu yang dibawa kan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Belas nggak dibahas. Kan itu makalah khutbah sampean. Kenapa nggak dibahas ayat itu? Orang sudah berpikir ayat itu fokusnya. Harusnya itu. Benar nggak? Harusnya itu lebih mengajak pada kebersamaan. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu ya satu sama lain saling bantu membantu. Auliya ubadin. Menjadi kekasih, pelindung satu dengan bekerja sama. Dalam rangka apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bekerja sama untuk memperbaiki diri ya binafsik, baru memperbaiki keluarga, memperbaiki tetangga, masyarakat. Nah, itu namanya amar ma'ruf. Bareng-bareng. Kalau sendirian nggak kuat. Makanya untuk amar ma'ruf itu gampang, tapi nahi mungkar itu resiko. Ngajak orang berbuat baik, bajingan sekalipun diajak berbuat baik, seneng kok dia mau, hatinya itu nerima kebenaran.
Tapi kalau mencegah kemungkaran, wah nggak bakal menang sampean. Makanya harus ada pembagian tugas. Man ro'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Tonjok kalau kuat. Loh, dalam hal ini ya yang punya kekuasaan, yang punya power aparat, bedil. Nanti kasih bedil. Nah, kita ini kan nggak punya bedil. Betul nggak? Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisanihi. Tapi kalau kamu nggak punya kekuatan, kemampuan itu, udahlah pakai lisan aja. Kita mengingatkan, saling mengingatkan, jangan saling mengolok-olok, jangan saling mencaci maki, diingatkan barangkali dia lupa. Saling mengingatkan, saling menasihati, jangan saling mencari kesalahan dan kekurangan, nanti ruwet terus. Nah kalau Pak mau ngomong nggak bisa, bukan ustadz, bukan apa, oh ya udah, Pak Yastati Fabi Kolbihi, kalau kamu nggak mampu, ya udahlah, kamu cegah kemungkaran itu dengan hatimu. Artinya jaga dirimu, jangan terlibat di dalamnya. Udah kita mencegah tidak, ya kan? Malah ikut nimbrung, jangan cegah dirimu dengan kolbu. Itu pun bahwa athabul iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau yang khutbah aja selemah-lemahnya iman, bagaimana jamaahnya? Gitu ya, bisa dipahami. Itu lebih ke situ. Makanya ayo kerja satu sama lain, aparat yang beriman, ayo. Kan enak, jadi kalau perlu nggak perlu ada korban, kita sama-sama baik-baik itu jangan. Nah itu harusnya ke itu Pak, materi sampean. Oke ya, ya sampean juga harusnya bukan di wal tangdur nafsu mako jamat likun. Akan lebih keren kalau sampean bawa ayat kullu nafsin dha'iqatul maut atau walikuli umatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la takdimun, kira-kira itu. Jadi saya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ustadz Kalimi, sekaligus menanggapi kedua khotib. Bisa diterima ya? Ya, monggo silakan. Kalau ada yang kurang itu bebas. Nanti kita bahas yang lain. Atau ada masalah lain mau disampaikan nggak apa-apa? Di sini forumnya bebas. Kita semua sohib, nggak ada santri, nggak ada kiai. Tidak ada santri, tidak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada tilmid, nggak ada guru, nggak ada murid. Kita semua sohib. Ada yang mau nanya? Udah sohib mah, mau ngapain aja boleh. Tanya. Ayo silakan. Dulur, semua saudara. Jangan ada sungkan, jangan malu, jangan apa. Udah bebas. Mau bagaimana? Ayo. Silakan kopinya kalau itu nambah. Ayo bang. Izin Pak Kiai. Saya ready Pak Kiai. Tadi disinggung masalah kehidupan ini Pak Kiai. Dalam sebuah kehidupan itu kan selalu ada ujian. Di mana ujian itu kan untuk meningkatkan diri kita Pak Kiai ya. Tapi selama perjalanan saya ini ujiannya itu berkelanjutan gitu Pak Kiai. Sedangkan ujian ini dalam apa ya? Dalam kehidupan sama-sama saya di kantor ini nyambung gitu Pak Kiai ujiannya. Itu bagaimana ya Pak Kiai menyikapinya? Seperti itu Pak Kiai, izin. Baik. Jadi ini dulu ya. Ya, menurut Pak Rudi ya? Pak Redi tadi bertanya bahwa hidup itu adalah ujian. Iya. Nah, hidup adalah ujian. Namun ujian ini kok terus-terusan. Gitu. Ya, begitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, terus-terusan. Terus bagaimana untuk menyikapi ujian ini gitu. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Rudi, jadi seru. Ready. Jadi seru nih. Ready. Ya. Ujian, hidup ini ujian, emang hidup ini ujian. Hidup, mati, ujian, itu ya. Mati ujian, hidup Ujian. Ya selama masih hidup ya ujian. Karena kita hidupnya terus. Gitu ya. Iya. Di mana ujiannya? Di dunia. Dan dunia ini
ujian. Nanti kalau udah selesai baru nggak ada ujian. Baru lulus apa tidak, kan gitu. Kan hidup alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan kematian, dia juga yang menjadikan kehidupan. Kan Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan gitu. Jadi kita berani mati juga kalau belum waktunya mati nggak mati. Takut mati kalau udah waktunya mati ya lari kemanapun walaupun sampai bersembunyi di benteng dari besi tetap aja kalau udah nyampe. Ya selama kita hidup ujian kan, karena hidup itu ujian. Ujian apa ya? Aksanu amala. Supaya kamu itu punya sikap yang terbaik. Yang paling baik, bukan sekedar baik. Aksanu amala. Aksanu amala itu ya berbuat baik. Kalau di surat lain dikatakan wa aksin kama aksanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana wa aksin kama aksanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kamu. Itu standarnya, pedomannya. Coba Allah berbuat baik sama kita bagaimana sih? Kita baik, Allah baik sama kita. Kita nggak baik, ya kan? Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah, ya kan? Dia tetap baik. Kita ngedugem, dia tetap baik. Kita masih dikasih hidup untuk bisa ngedugem. Beler, Allah masih baik juga sama kita. Jadi biarkan. Nah, cuman kategorinya ini punya nilai baik, punya nilai positif, apa negatif, kan hanya itu. Untuk uji. Nah, kita ini sikap kita baik, apa tidak baik selama hidup ini, hanya untuk itu. Ujian menurut kita ini kan sudut pandang ya Pak, ready ya? Iya baik. Sudut pandang itu berbeda-beda. Ada orang yang memandang ujian itu sesuatu yang tidak enak. Itu kan selalu itu kan. Kita bisnis nggak dapat duit, ujian. Tapi kalau dapat duit banyak, aman, lulus. Gitu kan? Itu kan pandangan kita. Liyabluwakum itu kata asal dari bala. Sesuatu yang menimpa. Hidup mati ini, selama hidup ini kadang-kadang kita terkena kebaikan, kadang-kadang terkena keburukan menurut kita. Dikira orang bisnis dapat duit banyak, itu bukan ujian. Ujian berat itu. Malah kalau dihitung-hitung, orang diuji dengan kekayaan dan diuji dengan kemelaratan, itu lebih menang yang diuji kemelaratan. Rata-rata yang kalah yang diuji dengan kekayaan. Misalnya saya nih misalnya, saya cukup aja beginilah, ngajar-ngajar apa, ngobrol-ngobrol, ngopi bareng gitu kan. Kalau sore ngomong anak tetangga sampai isya misalnya ya gini-gini aja. Yang bayar juga nggak ada, bayarannya berapa nggak tahu, kapan bayarannya juga nggak ngerti. Adem aja saya waktunya ngopi ngerokok, ngajari sambil rokok Pak saya. Oh zaman kalau itu sambil belonjor boleh belonjor boleh. Saya selalu ngaji begini, nggak kayak orang-orang terlalu formal. Cuman biasanya di bawah, biasanya kalau ngumpul di bawah, kadang di situ, di mana aja. Ya gini-gini aja. Coba kalau Allah itu tiba-tiba memberikan ujian kepada saya, ya kan saya ikut nyalek. Wah, suara saya banyak. Terus gaji saya banyak, fasilitas saya nggak seperti ini. Belum tentu kuat saya. Loh, ada kok. Cucu kiai, putra kiai tadinya cuma ngajar-ngajar santri. Wah kan, begitu jadi menteri juga goyang juga. Ada ya? Ada. Kok paham teman? Itu diuji dengan kebaikan. Diuji dengan uang banyak. Kenapa? Salah? Ada Pak. Ada, iya, itu loh, makanya
apa namanya mindset. Pantas nggak saya ngomong? Iya. Orang bisa ngomong mindset bareng itu. Mindset karena enggak. Makrotnya kurang tepat ya, kurang pas. Jadi mindset kita yang harus dibenahin tuh. Jadi jangan yang dianggap ujian itu yang kita nggak enak aja. Kita bisnis nggak dapat duit, ya kan? Wah ujian, oleng, walu, pusing. Udah biasa aja lah. Hidup itu kayak gitu. Kalau nggak senang ya susah. Kalau nggak sehat ya sakit. Kalau nggak untung, ya rugi. Saya banyak Pak yang datang gitu. Saya nggak pernah saya ngasih solusi, tak kasih. Kamu ngamalin ini nggak usah lah. Saya doain, nggak saya doain. Nanti saya ditegur sama Allah. Doain Pak terus. Oh Pak kok gini. Dan kata Allah apa? Lu jangan ngajarin gua, lu kata Allah. Dia mau berangkat dari rumah ke sini, gua udah tahu mau ngapain ketemu lu. Gitu, lu ngajarin gua lagi. Oh itu. Mandinya kalau kesini mendidoain, kalau didoainin beneran orang demen aja kesini mau ngopi bareng aja. Itu kan yang pada seneng aja kesini. Paling ngobrol ngopi rokokan. Banyak Pak yang kesini Pak Redi. Waduh orang gimana ya Pak? Ujian Pak bertubi-tubi. Ujian ini selesai datang ujian lagi. Ini belum selesai datang ujian lagi. Ujian apa sih Pak? Saya ini bisnis properti Pak. Properti Pak. Ya bikin apa? Ya karena kalau ada lahan saya ada yang jual saya beli Pak. Ya biasa Pak kita main itu ya macam-macam lah caranya. Saya sampai tahu caranya gimana dia tanahnya bisa banyak. Nggak tahunya dia ada tanah ini dia dibeli, ya kan? Kasih uang muka dulu, suratnya diambil, suratnya dimasukin bank, buat lunasin, wah kan gitu. Dapat surat dari yang baru, buat masukin lagi. Jadi propertinya banyak. Jadi saya pikir pengusaha itu duitnya banyak Pak. Nggak taunya itu aset perusahaan kalau dijual buat nutupin utangnya nggak cukup. Itu yang punya perusahaan. Beneran Pak. Saya kebetulan kontraktor. Saya ini jabatan saya ledge worker saya. Makanya bangunan ini baja semua. Besi semua Pak, dari bawah besi semua, pakai WF. Karena saya joker, tukang las. Jadi ini saya lasin sendiri. Dan saya punya PT, Warta Jasa Teknik, Building Construction and Engineering. Cie. Enggak, saya maaf ya, ini hanya pengalaman. Jadi saya bukan mau ngajak tukar pikiran. Ayo tukar pengalaman, jadi mungkin itu pengalaman Pak Redi. Pak ujian kok terus Pak nyambung. Ya kita kan masih hidup. Nanti kita lulus atau tidaknya nanti kalau sudah ujian selesai. Kalau ujian belum selesai, belum ketahuan Pak kita ini lulus apa tidak. Masih belum tentu kan. Kalau saya tanya, sampean rajin ngaji apa dijamin pasti masuk surga? Belum tentu tuh, berhenti aja ngaji, belum tentu. Nah itu dia. Loh, kalau saya ahli maksiat, apa dijamin pasti masuk neraka? Enggak, betul. Habib padahal yang ngomong. Yang bener Beb. Di center dong, jangan gua mulu. Iya. Ini Habibnya nih. Ini Habib bertanggung jawab nih. Belum tentu. Nah, keren kan? Keren. Itu Pak, jadi pernah orang datang begitu. Kenapa Pak? Habis Pak. Ini yang ada, saya surat rumah udah saya gadein Pak. Untuk nutup itu. Kalau enggak ini nggak ketutup Pak. Ini masih kurang banyak Pak. Jadi semua itu yang kejual pun untuk nutup utang itu belum cukup. Pengusaha properti. Saya banyak kenalan kontraktor Pak. Pertambangan saya ada. Kontraktor pertama, bukan kontraktor, dia pemilik tambang di Sumatera. Saya suka kesini. Sampai bisnis rugi, ya. Rugi itu sebab, rugi itu akibat apa sebab?
Akibat. Sampan kena akibat rugi. Apa sebabnya? Bisnis properti. Bisnis itu Pak kalau nggak untung rugi. Kalau nggak mau rugi jangan bisnis. Bagaimana Pak? Ini mindset. Kenapa harus galau? Nggak bisa. Itu resiko kehidupan. Kita ini yang mengalami kehidupan ganap, bukan ganjil. Yang ganjil hanya Allah Pak. Makanya dia nggak mau disekutukan, nggak mau diduakan. Dia itulah tauhid, itulah witir. Kita ini genep karena kita bukan Tuhan. Objek yang diuji, yang uji Tuhan. Diuji rugi. Kenapa? Kalau kamu beriman, usaha rugi itu untung besar. Karena engkau akan mendapatkan balasan yang nilainya nggak bisa dihitung dengan uang. Karena sabar. Pak Redi udah jawab itu. Saya kan dengar walaupun pengen ada budak dengar. Sabar. Nyambung berarti ya. Innamas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu ganjarannya tidak bisa dinilai dengan materi berapa triliun, berapa miliar. Tapi ketika diuji dengan keuntungan, bagi orang beriman itu keuntungan besar. Kebaikan. Kenapa? Dengan senang itu dia bisa bersyukur. Cuman selama ini, nah mindset lagi, persepsi, sudut pandang. Ya. Orang mengartikan alhamdulillah itu syukur. Alhamdulillah bukan bersyukur, Pak. Memuji Tuhan. Alhamdulillah segala puji bagi bukan syukur. Memuji. Syukur itu bahasa Arab. Artinya terima kasih. Syukran ya, Beb? Syukran kasih, Beb? Syukran jidan. Terima kasih banget nih. Terima kasih banyak nih. Apa? Nah, orang beriman bukan hanya memuji tapi Bersyukur. bersyukur kalau dapat nikmat. Lain sakartum, lazidannakum. Syukur itu artinya terima kasih. Lu habis terima kasih dong. Jangan terima terus. Makanya tadi ya wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum Yunfiqun. infakkan. Anda terima. Hidup ini anugerah. Gini aja Pak, sebangpak-bangpaknya kita. Nah, kita hanya ngobrol aja ya. Sebangpak-bangpaknya kita, kata orang Betawi karena mertuasa Betawi. Seremuk-remuknya kita Pak, masih untung Pak. Masih dapat anugerah dari Tuhan. Kurang apa Allah memberi nikmat kepada kita? Kurang apa kira-kira Allah ngasih kita? Hidup ini punya siapa? Ya Allah. Hidup ini punya siapa? Ya Allah. Halo? Ya Allah. Kenapa sampai melototin saya? Saya cuma nanya. Enggak, saya enggak butuh jawaban. Saya enggak butuh jawaban karena pertanyaan saya jauh lebih penting daripada jawaban Anda. Kurang apa Allah ngasih kita? Dan kapan Allah nggak ngasih kita? Coba ya kita berpikir ya. Enggak, biar kita kesadaran yang tidur biar bangun gitu. Membangunkan kesadaran yang tidur. Kurang apa kita sekarang ini? Hidup tinggal hidup. Makan tinggal makan. Minum tinggal minum. Kencing tinggal Kencing. BAB tinggal kawin tinggal. Coba kalau kita mau kawin loh, harus bikin orang perempuan dulu. Semua udah digelar ini. Jadi kalau kebutuhan kita udah pasti cukup. Ini digelar ini, ya kan? Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan
wasama'a binaan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Dia yang menjadikan bumi sebagai tempat berpijak kita, ya kan? Alladzi ja'ala lakum, untuk kalian al-ardo ini firosan wasama'a bina, langit dari bangunan atap, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air, fa akhraja bihi, dengan sebab air yang diturunkan dari langit itu maka tumbuh keluarlah minas samaroti, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Allah. Untuk Allah. Rizqon lakum, rezeki untuk kalian. Tinggal mau kan dia? Cukup. Ujian apa? Pikiran kita ini loh, gelombang pikiran ini loh yang membuat kita ini ditambah didorong oleh nafsu, keinginan, dorong pikiran. Nah, pikiran mulai itu gelombangnya makin kenceng, pasang gelombangnya. Masa lalu, masa akan datang, masa lalu. Dia nggak mau bete sendiri, nggak mau galau sendiri. Ngajak-ngajak hati. Akhirnya dari sini alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dia membisik-bisikkan pikiran ke dada manusia. Akhirnya keingetan. Coba dah ingat-ingat ya. Pasti kita ngalami, kita tukar pengalaman. Saya ngalami ketika saya jatuh cinta dengan gadis cantik atau wanita atau janda yang cantik, malam terbayang, siang terbayang-bayang, malam kepikiran terus. Bukan cuma kepikiran, lama-lama keingetan. Sholat itu Pak, Allahu Akbar itu kebayang. Cih, nggak bisa khusyuk. Sini. Itu loh alat itu diri kita sendiri sebetulnya. Nah ini yang kita garap ujian itu. Terus kita merasa diuji, lu nggak tahu apa. Apa yang nggak dikasih oleh Allah? Mbah saya, maaf, pengalaman dari mbah saya. Nasir dengan saya, tong kalau kata kita itu, cung, le, ger gitu ya. Kebetulan saya orang Jawa Pak ya, Jawa Timur saya. Orang ngarah kekurangan, wong sing rumangsa cukup. Orang ngarah kecukupan, wong sing rumangsa kurangan. Tidak akan merasa kekurangan orang yang merasa cukup. Tidak akan kekurangan orang yang merasa cukup. Tapi tidak akan kecukupan orang yang merasa kurang. Sudah cukup kalau untuk kebutuhan hidup. Nah, yang membuat ini apa? Keinginan. Kalau kebutuhan itulah Buddha.